Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melangsungkan pembahasan selanjutnya dalam kitab Nurul Uyun. Ini adalah mukhtasar dari kitab yang begitu besar gitu ya. Sebelum itu kita mari bersama-sama membacakan Abdullah ya, terlebih dahulu lewat dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Nadar ibn Kinadana ibn Huzaimah ibn Mudrikata ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan yang tasib min ummihi wa Muhammad Sayyidah binti Sayyidatu Aminah bintu ibni Abdi Manaf ibni Zuhra ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'aib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam pembahasan bi'atsatuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang rasul, gitu ya. Nah, diangkatnya menjadi nabi itu pada saat kapan? Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanatan wa yauman ibta'atsahu Allahu tabaraka wa ta'ala lil alamina basyira wa nadhira. Nah, ketika umurnya Nabi itu sudah 40 tahun lebih sehari, gitu ya, maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW lil alamina, untuk alam semesta ini, seorang yang memberikan kabar baik, wa nadhira, dan seorang yang menakut-nakuti ketika mereka bermaksiat kepada Allah. Basyira wa nadhira. Wa atahu Jibrilu, dan Allah mendatangkan kepada Nabi Muhammad malaikat Jibril alaihissalam membawa sebuah wahyu min rabbil alamina bi ghairi Hira, ya, dari Allah di Gua Hira. Jadi Nabi sebelum kemudian nanti ada tanda-tandanya ya. Nanti tanda-tanda Nabi itu mulai diutus itu ketika kebiasaan Nabi itu mulai berubah. Yang dulunya itu tidak banyak tahanus. Tahanus itu bahasanya adalah tahanus itu Nabi mau, kalau bahasa sekarang ya, mau nyari healing gitu ya. Mau nyari ketenangan, mau nyari tempat untuk tenang, untuk self terhadap dirinya sendiri. Nah, itu ketika di mana? Itu di Gua Hiro. Jadi Gua Hiro saat itu lumayan gitu ya. Itu salah satu tempat juga orang-orang dulu kalau mau nanti nyari ketenangan, mau bahasanya kontemplasi, mau menghayati, mau atau bahasanya ya ibadahnya dulu ya dengan cara itu tadi, berpikir terhadap alam semesta ini. Karena ibadahnya dulu sejak sebelum Nabi itu menjadi Nabi, sebelum Islam itu datang ya, ibadahnya adalah berpikir di gunung-gunung kayak gitu ya. Kemudian berpikir tentang alam semesta, tidak atau meninggalkan perlakuan-perlakuan yang buruk atau maksiat dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu ibadahnya. Pas waktu kemudian mau mendapatkan wahyu, di dalam hadisnya hubibai ilaihi al tahannus, maka Nabi itu disenangkan gitu ya. Disenangkan berarti yang aslinya awalnya nggak terlalu sering, ya mungkin bisa dikatakan 2 bulan sekali baru Nabi itu ibadah di Gua Hiro gitu ya. Nabi menenangkan diri, memikirkan, kontemplasi, menghayati. Tapi pas waktu mau mendapatkan wahyu, kemudian Nabi eh, tiba-tiba gitu ya, ada tanda-tandanya adalah Nabi itu disenangkan untuk sering datang ke Gua Hiro tersebut, yaitu itu ketika mau mendapatkan wahyu. Maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi suatu hari di Gua Hira ketika umurnya sudah 40 tahun lebih sehari. Pakola, kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra, datang dengan bentuk yang besar, gitu ya, bentuk aslinya malaikat Jibril
Bentuk aslinya gimana? Bentuk aslinya gede. Terus kedua sayapnya itu bahkan memenuhi langit dan bumi. Bayangin aja gitu ya. Tiba-tiba kalian sendiri malam-malam, petang dan lain sebagainya, terus didatangi makhluk yang seperti itu. Kira-kira takut nggak? Kira-kira kemudian langsung kaget atau gimana? Tentu sebagai manusia ya kaget. Nah, ketika apalagi ternyata makhluk tersebut bisa berbicara, yaitu Iqra ngomong gitu. Bacalah. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu kemudian Nabi menjawab, Ma'ana biqari. Karena Nabi adalah seorang yang ummi gitu ya. Seorang yang ummi. Ummi itu la qari, bisa kemudian baca dan juga wala katib, nggak bisa nulis. Tuh, namanya adalah ummi. Maka orang-orang Arab juga banyak yang umatan ummiyah. Nah, mereka umat-umat yang ummi, nggak bisa baca tulis. Tapi dalam hal mungkin kayak syairnya ya dari Mad dan lain sebagainya tersebut, itu ada orang-orang yang sampai ke derajat level advance, sampai ke derajat level yang begitu tinggi gitu. Itu dari beberapa di antara mereka. Makanya mereka juga terkenal. Dan orang-orang yang seperti itu terkenal. Orang-orang yang seperti itu pasti ada beberapa nama dan itu tercetak dalam sejarah gitu ya. Tapi Nabi termasuk enggak gitu ya. Nabi saja mau belajar sama siapa gitu ya. Orang bahasanya hidupnya yang kemarin kita cek aja Nabi hidupnya sudah sesusah itu, sudah ditinggalkan banyak orang kayak gitu. Maka yang paling penting akhlaknya itu benar-benar terjaga. Maka apa jawaban Nabi? Ma'ana biqori. Nah, ma'ana biqori di sini ulama banyak yang kemudian menafsiri gitu ya. Ulama banyak yang menafsiri apa yang harus saya baca. Nah, kayak gitu. Ma'ana biqori. Apa yang harus saya baca? Karena bahasanya adalah ikro. Nah, maksud daripada ikro tersebut disuruh untuk ya udah ikro dulu deh. Ini tuh maksudnya malaikat Jibril mau mentalkin, bukan menyuruh untuk baca, gitu ya. Ikro, 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 bacalah, gitu ya. Bacalah dalam artian di sini adalah disuruh untuk ditalkin. Makanya Nabi menjawab, Nabi Qori. Orang saya bukan seorang pembaca. Saya saya mau membaca apa? Saya andaikan nanti ada tulisan bahasa Arab pun saya juga nggak paham gitu ya. Cara bacanya gimana? Nah itu. Ini yang kemudian nanti dari jawaban mana Bikor tersebut membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan Nabi sendiri. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah itu juga menjawab atau mengatakan bersabda bahwa fa'akhodani faghottani hatta balagha mini al-jahda. Ya, dalam riwayatnya, salah satu riwayatnya adalah riwayatnya siapa? Riwayatnya daripada Sayyidah Aisyah, ada riwayatnya dari Imam Jabir ya. Fa'akhodani, kemudian malaikat tadi itu benar-benar ngambil saya, faghottoni dan meluk saya. Barat kalau kamu dipeluk sama makhluk yang begitu besar tadi, hatta balagha minni al-jahda. Sampai-sampai saya benar-benar keberatan, benar-benar ada usaha untuk tetap biar bisa tenang, untuk tetap biar bisa nggak kabur dan lain sebagainya. Itu usaha Nabi gitu ya. Summa arsalani, setelah dipeluk benar-benar, setelah didekap, ya, summa arsalani, kemudian malaikat Jibril tadi itu melepaskan saya. Dan itu kejadian tersebut 3 kali berturut-turut. Pakola, kemudian malaikat Jibril jawab lagi, ikro, sekarang ikro lagi. Fakultu, kata Nabi, Nabi kori. Lagi-lagi seperti itu. Pakola li Fisa, lisah, baru yang ketiga kalinya, kemudian malaikat Jibril meneruskan ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu ya. Khalaqal insana min alaq. Ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka adanya mukjizat, adanya Al-Qur'an yang pertama kali turun adalah Iqra, dari surat atau dari surat Iqra ayat pertama sampai ayat ke-5. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dari sini yang kemudian kita apa-apa itu disuruh untuk kalau mau mengetahui sesuatu harus baca dulu, gitu ya. Ini nih susahnya, apalagi
masyarakat Indonesia itu minim akan literasi gitu ya. Baca-baca yang kayak gini ini susah kadang. Maka kita harus kemudian terus literasikan itu, harus terus jaga, harus terus lestarikan dalam masalah bacaan, dalam masalah literasi, supaya apa? Supaya nanti satu, yang pertama, bacaan itu penting, ilmu itu penting. Yang kedua adalah niat kita sesuai dengan apa yang menjadi wahyu pertama, gitu ya. Jadi kalau kita sedang baca Quran atau kita sekarang sedang baca kitab gitu ya, kita niatkan pula bahwa kita sudah sesuai dengan perintahnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran disuruh untuk Iqra, gitu ya. Eh, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dalam Iqra tersebut berarti adalah sumber daripada ilmu. Selain kita dapat ilmu, tadi kita juga dapat pahala dengan niat ya, seperti apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, dengan niat seperti yang ada di dalam wahyu tersebut. Gitu. Hadis ini tadi. Wa kana mabda'un nubuwati fi ma dzukira yaumal itsnaini tsamina syahri rabiul awal. Dan awal daripada kenabiannya Nabi Muhammad SAW itu dimulai sejak hari Senin, gitu ya, Senin bulan atau tanggal ke-8 bulan Rabiul Awal. Lagi-lagi Rabiul Awal lagi. Maka Rabiul Awal ini adalah bulan yang begitu mulia. Adanya bulan mulia ini bukan karena bulannya sendiri, tapi gara-gara ada sosok mulia yang dilahirkan di bulan ini. Itu ya. Jadi ini pengaruhnya Nabi Muhammad itu saking berpengaruhnya. Yang awalnya bulannya biasa saja, gara-gara Nabi lahir di bulan ini, bulan Rabiul Awal, maka bulannya menjadi bulan yang paling mulia. Yaitu adalah pengaruhnya Nabi Muhammad. Sehingga ibaratnya adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau dia pintar sendiri, itu hal yang kemudian bisa dikatakan bagus gitu ya. Nggak biasa sih, tapi bagus. Tapi alangkah baiknya jika dia pintar dan bisa mengajarkan orang lain atau memintarkan orang lain. Jadi pahalanya double dan bermanfaat gitu ya. Maka Nabi itu seperti itu gitu ya. Maka Nabi itu apapun yang berkaitan dengan Nabi pasti mulia karena Nabi sendiri adalah akramul khalqi, makhluk yang paling mulia. Sehingga apa? Hari di mana hari Nabi dilahirkan hari Senin, maka itu hari yang mulia gitu ya. Lalu kemudian tempat di mana tempatnya Nabi itu dilahirkan menjadi tempat yang mulia. Kemudian daerah, tempat, atau apapun itu, di mana Nabi memijakkan kakinya, maka tempat tersebut adalah menjadi tempat yang mulia. Salah satunya ya, dalam sebuah kisah-kisahnya disebutkan bahwa kenapa kok ada cerita Isra Mi'raj? Ya salah satunya adalah karena ada kecemburuan, ada keirian yang berasal dari orang-orang makhluk yang ada di langit, gitu ya. Karena apa? Karena ya Allah, gimana ini? Nabi sebagai orang yang paling mulia itu selalu berada di bumi, sehingga bumi menjadi tempat yang begitu mulia, gitu ya. Akhirnya mereka meminta untuk Nabi dinaikkan ke atas langit supaya langit ini nanti dapat keberkahannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian langit setelah daripada Isra Mi'raj tersebut kemudian menjadi mulia karena jejaknya Nabi pernah berada di langit. Gitu ya. Maka Nabi ini merupakan makhluk langit dan juga makhluk bumi, di mana Nabi pernah di dua tempat tersebut. Gitu ya. Sehingga mulianya sebuah tempat, mulianya sebuah waktu, itu kadang karena orang yang ada di dalamnya. Maka benar dikatakan bahwa bukan tempat yang kemudian menjadi indah, menjadi romantis, menjadi bagus, bukan di mana tempatnya, tapi bersama dengan siapa, gitu ya. Bersama dengan siapa, kita bareng bersama dengan siapa, hal tersebut menjadikan momen atau diabadikan itu sangat penting sekali di sini. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Madinah menjadi tempat yang begitu indah. Madinah menjadi tempat yang bercahaya. Madinah menjadi tempat yang berkah gara-gara Nabi itu disemayamkan di Madinah Al-Munawwarah. Wafatnya Nabi berada di Madinah. Maka Madinah menjadi tempat yang mulia sekali, gitu ya. Karena Nabi
akhirnya wafatnya di sana. Gitu. Kemudian summa hasarahu ahlu Makkah fi syi'bi faqama mahsuran. Kemudian ahlu Makkah itu kemudian mereka berkumpul, mereka kemudian membatasi gitu ya. Faqama mahsuran, kemudian mereka dibentengi atau dibatasi duna salasi sini ya wa ahlu baitihi wa kharaja minal hisari walahu tisbun wa arba'una sanatan. Ya, karena Nabi ini pada saat itu ya pertama kali kenabian itu salah satunya adalah ketika kemudian dari Nabi Muhammad serta keluarganya ya, mendakwahkan Islam. Ya, makanya orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu mengepung tempatnya Nabi, ya, mengepung daripada bangsanya Nabi tersebut, gitu ya. Duna salasi sinin, bahkan selama 3 tahun, gitu ya. Wa ahlu baiti, Nabi dan juga keluarganya Nabi. Wa kharaja minal khisar, lalu terlepas dari adanya kepungan tadi, ya embargo tadi, walahu tis'un wa arba'una sanatan, ketika Nabi berumur 49 tahun. Ya, di akhir-akhir daripada Nabi ketika berada di Makkah. Karena Nabi di Makkah itu selama 13 tahun gitu ya. Nah, ini umurnya Nabi ketika mendapatkan wahyu 40 tahun tambah 9, berarti sudah 49. Nah, dan tinggal 4 tahunan Nabi berada saat itu di Mekah, ya, akhirnya nanti hijrah ke Madinah. Wabak dadalika bisama niati ashhurin. Setelah kemudian umur Nabi ditambah 8 bulan, wawahidin wa isyrina, yauman, dan juga 21 hari, berarti 8 bulan 21 hari, maka mata amuhu ayah, pamannya meninggal, yaitu Abu Thalib, wa matat Khadijah ba'da Abu Thalib di salasati ayyamin. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa melihat umur Nabi saat itu adalah 49 tahun. 49 ditambah 8 bulan, ya 8 bulan setengah, itu adalah hampir 50. Gitu ya. Nah, di hampir 50 tersebut, akhirnya siapa? Pamannya yang paling dicintai, yang paling membela Nabi itu meninggal, serta setelah itu 3 hari, gitu ya. Setelah 3 hari, Sayyidah Khadijah, istri tercintanya Nabi yang selalu membaringi dakwahnya Nabi, selalu tegar terhadap semua cobaan yang dihadapi. Sayyidah Khadijah meninggal, gitu ya. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsina sanatan wa thalathata ashhurin qadima alaihi jinnu nasibina fa aslam. Maka ketika kemudian ya Nabi Nabi Muhammad SAW itu sampai umurnya adalah 50 tahun 3 bulan, beliau kemudian qadim alaihi jinnu nasibin, didatangi oleh jin nasibin fa aslamu, dan jin-jin inilah yang kemudian mereka Islam di depan hadapan Nabi. Ya, mereka mengikrarkan keislamannya. Walama balagha sallallahu alaihi wasallam ihda wa khamsina sanatan. Lalu di umur 51 tahun, watis ata ashurin 51,9 tahun, maka Nabi kemudian, ya berarti setelah itu ya, setelah kemudian Nabi umurnya tadi kan habis 49 ya, 49,9 gitu ya, itu kedua orang tersayangnya meninggal. Di umur 50 tahun lebih 3 bulan, ya, maka ada jin yang datang ke Nabi dan meminta Islam gitu ya. Lalu di umur Nabi itu 51 tahun 9 bulan, maka Nabi di Isra Mi'rajkan. Usriya bihi min baini zamzam wal maqama ila baiti al maqdis. Maka Nabi diperjalankan, usriya itu Isra. Isra itu artinya adalah perjalanan malam gitu ya. Maka Israel, ada yang bilang ya, dan nanti Israel itu adalah eh, ya, itu adalah salah satu orang namanya Nabi Syuaib yang ketika
dijuluki Isra itu adalah orang yang berada sering berjalan malam, ada il itu adalah menuju Allah gitu ya. Ada yang nanti memaknainya seperti itu. Maka usriya intinya dalam masalah ini usriya beliau kemudian dinaikkan min baiti zamzam dari min baini zamzam wal maqam di antara ya, sumur zamzam di antara sumber air zamzam dan juga makam Ibrahim dari ininya dari Masjidil Haram ila Baitil Maqdis kepada Masjidil Aqsa. Kemudian summa utia bil buraq, lalu Nabi dikasih atau didatangkan kendaraan namanya adalah buraq gitu ya. Buraq ini adalah kendaraan yang tercepat, yang paling cepat sehingga paling cepatnya ketika Nabi melaksanakan ada Isra Mi'raj itu baliknya gitu ya. Itu masih dalam keadaan apa? Kata Sayyidah Aisyah ya. Katanya bahwa setelah Nabi itu di Isra Mi'raj kan gitu ya. Bahkan bantalnya itu masih hangat. Hanya kalau bantalnya masih hangat biasanya kan kalau orang tidur di bantal gitu ya. Kalau bantalnya lama ditindihin itu kan lama-lamaan jadi panas atau jadi gerah gitu ya. Jadi panas jadi hangat. Nah, terus kemudian Nabi itu pergi Isra Mi'raj dan balik lagi. Dan bantalnya tadi atau panjangnya tadi masih hangat. Enggak